Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai grup permutasi pada mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah sebagai moderator dengan NPM 20106310-589, dan izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 2, ada Adira Agustina dengan NPM 544, Fitriana Listanti dengan NPM 511, dan Yuliani Wulandari dengan NPM 5121. Untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada definisi dan notasi yang akan saya paparkan. Di sini ada definisi dari permutasi grup A. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi dari permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali dengan penyusunan kembali himpunan dengan susunan yang berbeda-beda dan dengan berbeda dengan himpunan susunan yang sudah ada. Permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu dan pada, atau permutasi ini akan menghasilkan suatu fungsi bijektif. Grup permutasi ini dari suatu himpunan A adalah suatu himpunan permutasi dari A yang membentuk grup terhadap komposisi fungsi atau perkalian dua hasil permutasi. Lalu di sini ada perhatikan suatu himpunan tak kosong A dengan A himpunan berhingga. Himpunan A di sini dimisalkan dengan 1, 2, 3 sampai dengan N untuk beberapa bilangan bulat positif N. Nah, permutasi dari himpunan A tersebut adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu dan pada, atau suatu fungsi bijektif. Di sini ada sebagai contoh kita mendefinisikan permutasi alfa dari himpunan 1, 2, 3, 4 yang dinyatakan dengan di sini ada himpunan 1, 2, 3, dan 4 dinyatakan dengan permutasi alfa 1 adalah 2 dan hasil permutasi alfa 2 adalah 3, alfa 3 adalah 1, alfa 4 adalah 4. Untuk menyatakan hubungan antara himpunan A dan hasil permutasinya adalah dengan menyusunnya dalam bentuk baris dan kolom, atau biasa kita sebut dengan matriks. Di sini ada bisa kita bentuk matriksnya, yaitu ada alfa dengan baris pertamanya yaitu merupakan domain atau himpunan asal. Himpunan asalnya di sini yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu pada baris keduanya yaitu kodomain atau hasil dari permutasinya, yaitu 2, 3, 1, dan 4. Di sini ada contoh lain, yaitu permutasi B, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dinyatakan bahwa hasil permutasi dari beta 1 adalah 5, beta 2 adalah 3, beta 3 adalah 1, beta 4 adalah 6, beta 5 adalah 2, dan beta 6 adalah 4. Di sini bisa kita susun juga dalam bentuk baris dan kolom. Yang baris pertama merupakan domain atau himpunan asal, yaitu ada beta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu baris keduanya adalah hasil dari permutasinya atau kodomain, yaitu ada 5, 3, 1, 6, 2, dan 4. Lalu selanjutnya di sini ada komposisi permutasi disusun dilakukan dari kanan ke kiri dengan berpindah dari atas ke bawah, kemudian dari atas ke bawah lagi. Misalnya di sini kita memiliki dua
hasil permutasi, yaitu ada permutasi sigma dan juga permutasi gamma. Untuk permutasi sigmanya sendiri yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1. Dan juga permutasi gammanya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Lalu kita operasikan dengan komposisi permutasi atau perkalian dua hasil permutasi, yaitu perkalian antara gamma dan juga perkalian sigma. Di sini kita lihat dulu bagian yang warna hijau. Di sebelah kanan kita memiliki angka 4 di bawah angka 1, yaitu angka yang ini, angka 4. Setelah kita operasikan dengan konsep komposisi, yaitu komposisi dari gamma, komposisi sigma. Di sini bisa kita gunakan salah satu elemennya, dan saya mengambil 1. Lalu bisa kita hitung. Di sini ada komposisi gamma, sigma 1. Lalu bisa kita kelompokkan. Untuk nilai sigma 1-nya ini di sini adalah 1. Oh, maaf, mohon maaf. Maksud saya untuk nilai dari sigma 1-nya yaitu 2. Maka di sini bisa kita tuliskan dengan 2, lalu bisa kita cari nilai untuk gamma 2. Untuk gamma 2-nya sendiri, yaitu yang ini, nilainya adalah 4. Maka hasil dari gamma komposisi sigma 1 adalah 4. Jadi, gamma sigma mengirim angka 1 ke angka 4. Sisa baris bawah lainnya diperoleh dengan cara yang sama. Nah, di sini kita bisa melakukan cara yang menarik garis ya, manual. Di sini bisa kita cari, yaitu nilai dari sigma 1. Yaitu di sini, sigma 1 adalah nilainya 2. Lalu nilai 2 ini bisa kita tarik dan kita cari di nilai gammanya. Di sini nilai gamma 2 adalah 4. Maka hasil dari sigma 1 yaitu adalah 4. Lalu untuk seterusnya juga sama. Di sini untuk sigma 2 nilainya adalah 4. Lalu kita bisa tarik, kita cari nilai dari gamma 4. Gamma 4 di sini adalah nilainya 2. Maka bisa kita tuliskan dengan angka 2. Dan dengan cara yang sama, untuk sigma 3-nya, nilainya yaitu 3. Lalu kita cari untuk nilai gamma 3-nya itu di sini adalah 1. Di sini 1. Untuk sigma 4 yaitu nilainya 5. Kita cari untuk gamma 5-nya itu nilainya 3. Tulis dengan 3. Dan yang terakhir untuk nilai sigma 5, yaitu nilainya 1. Kita cari nilai untuk gamma 1, yaitu nilainya 5. Maka kita dapatkan hasil dari komposisi dua permutasi, yaitu permutasi sigma dan gamma adalah 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1, 3, dan 5. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Yuliani. Untuk Yuliani, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada grup simetri S3. Nah, kita misalkan S3 ini menyatakan himpunan dari semua fungsi satu-satu dari 1, 2, dan 3 ke dirinya sendiri. Nah, S3 ini membentuk grup dengan 6 elemen terhadap operasi komposisi. Ke-6 elemen S3 ini adalah ada epsilon, ada alfa kuadrat, beta, alfa kuadrat beta. Nah, catatan bahwa beta alfa ini sama dengan 1 per permetaan 3, 2 permetaan 2, 3 permetaan 1. Sama juga dengan alfa pangkat 2 beta. Namun tidak sama dengan alfa beta. Jadi S3 ini adalah non-abelian. Di sini kita lihat di kotak ini hubungan atau relasi
beta alfa sama dengan alfa kuadrat beta dapat digunakan untuk menghitung lainnya di S3 tanpa menggunakan susunan matriks lagi. Contohnya, beta alfa kuadrat sama dengan beta alfa dikali dengan alfa sama dengan alfa kuadrat beta dikali dengan alfa sama dengan alfa kuadrat dikali beta alfa sama dengan alfa kuadrat dikali alfa kuadrat beta sama dengan alfa pangkat 4 beta dan sama dengan alfa beta. Boleh di next. Selanjutnya ada grup simetri SN. Misalkan A ini sama dengan 1, 2, sampai dengan ini himpunan bilangan bulat yang kita ambil anggapan aja ya. Himpunan semua permutasi dari A disebut grup simetri dengan N dan dinyatakan dengan SN. Elemen SN berbentuk alfa sama dengan 1, ini A1 ini permutasi dari 1, 2 permutasi dari 2, sampai dengan N permutasi N. Ada N pilihan alfa 1, setelah permutasi 1 ini ditentukan ada N-1. Kemungkinan untuk permutasi 2, karena alfa ini adalah 1, kita harus memiliki permutasi 1 ini tidak sama dengan permutasi dari 2. Setelah memilih permutasi dari 2, terdapat tepat N2 kemungkinan untuk permutasi 3. Lanjutkan dengan cara ini, kita melihat bahwa Sn memiliki N dikali dengan N-1 sampai dengan 3 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan N faktorial elemen. Nah, grup simetri banyak memiliki subgrup. Grup S4 ini memiliki 30 subgrup dan S5 memiliki lebih dari 100 subgrup. Selanjutnya ada persegian simetri. Kita perhatikan grup dihedral D4. Setiap gerakan dalam D4 dihubungkan dengan permutasi dari keempat lokasi sudut persegi. Bila keempat sudut persegi tersebut diberi label, kita dapat menggambarkan rotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat dengan permutasi rohnya ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Sedangkan refleksi melintasi sumbu horizontal menghasilkan V sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3. Nah, ini gambarnya. Untuk kedua elemen ini menghasilkan seluruh grup, yaitu setiap elemen adalah kombinasi dari rho dan V. Ketika D4 direpresentasikan dengan cara ini, kita melihat bahwa D4 ini adalah subgrup dari S4. Selanjutnya ada contoh soal dari SN. Kita buktikan bahwa SN ini non-abelial untuk N lebih besar dari 3. Untuk bilangan asli yang lebih besar dari 3. Untuk pembuktiannya, ambil sembarang himpunan bilangan asli yang lebih besar dari 3. Kita ambil juga 2 elemen dari SN, ini F dan G. Kan F-nya yang ini, F-nya mana isinya ini, G-nya ini. Nah, kita peroleh F komposisi G. Jadi kita selesaikan dulu yang G-nya ya. Yang G-nya ini kan dari 1 ke 1. Kemudian dari 1, kalau dari ini 1 ke 2, maka hasilnya ini 2. Jadi permutasi 1 ini ke 2. Kemudian yang 2-nya dari 2 ke 3. Di sini dari 3 ke 1. Maka hasilnya ini, permutasinya ini 1. Kemudian dari 3 ke 2, dari 2 ke 3. Maka hasil permutasinya ini 3. Dan G komposisi F, kita selesaikan dulu yang F-nya. Ya, kita lihat di sini F-nya. Nah, kita selesaikan dulu yang F-nya. Sini dari F-nya 1 ke 2. Maka di sini yang G-nya dari 2 ke 3. Jadi permutasi dari satunya ini 3. Kemudian kita lihat yang F yang kita kerjakan yang F-nya dulu ya.
dari 2 ke 3, kemudian dari sini dari 3 ke 2. Maka permutasi dari 2-nya ini adalah 2. Kemudian 3-nya dari 3 ke 1, ini dari 1 ke 1. Maka permutasi komposisi dari 3 ini adalah 1. Jadi ada F dan G, elemen dari Sn dengan F. Komposisi G ini tidak sama dengan, oh ini salah nih. Komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Maka terbukti bahwa Sn ini tidak komutatif untuk N-nya ini lebih besar dari sama dengan 3. Sebenarnya ini tidak harus dihitung nih yang ini ya. Sebenarnya udah kelihatan dari sini kan ini ada 1, sini 1. Nah, kita lihat di permutasinya di sini yang ini 3, yang ini 2. Udah jelas bahwa 3 sama 2 ini berbeda. Jadi dapat dikatakan bahwa Sn ini tidak komutatif. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yuliani atas pemaparan materinya, dan untuk materi selanjutnya ada notasi putaran yang akan dipaparkan oleh Adira. Untuk Adira, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada notasi putaran. Sebelumnya notasi putaran ini pertama kali dikenalkan oleh ahli matematika Prancis yaitu Cauchy pada tahun 1815. Nah, selain notasi matriks seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, permutasi dapat dinyatakan dalam notasi putar. Perhatikan permutasi berikut di mana alfa sama dengan untuk baris pertama itu 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Lalu permutasinya itu dari 1 itu 2, permutasi dari 2 itu 1, permutasi dari 3 4, permutasi dari 4 itu 6, dan permutasi 5 itu 5, permutasi 6 itu 5. Penempatan nilai-nilai pada permutasi tersebut dapat dinyatakan secara sistematik sebagai berikut, di mana dari dalam notasi putar yaitu dari 1 ke, lalu yang selanjutnya itu permutasi dari 3 ke 4, 4 ke 6, dari 6 ke 3. Maaf ya tadi di sini salah, ini harusnya 3. Lalu ada permutasi dari 5, permutasi 5 itu dari 5 balik lagi ke 5. Skema tersebut kemudian diganti dengan notasi putar sebagai berikut, yaitu di mana alfa sama dengan 1, 2, lalu permutasi 3, 4, 6, dan permutasi 5. Di mana permutasi 5 itu bisa disebut sebuah identitas karena dari 5 menuju lagi ke 5. Sebuah gambar dari barisan 1,A2 sampai dengan AM disebut panjang circle M atau perputaran M circle. Boleh di next. Perhatikan permutasi kedua berikut, di mana beta sama dengan baris pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu ada baris kedua itu 5, 3, 1, 6, 2, dan 4. Permutasi ini dapat dituliskan dalam notasi putaran di mana beta 3, 2, 1, 5, lalu ada 6 dan 4, atau beta sama dengan 4, 6, 3, 1, 2, 5. Panjang suatu putaran adalah banyaknya elemen dalam putaran tersebut. Misalnya alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka panjang putarannya adalah 5. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Adira atas pemaparan materinya, dan untuk contoh soal akan dipaparkan oleh Fitriana Listanti. Untuk Tanti, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya jelas tidak? Jelas, silakan. Baik. Nah, di sini untuk contoh soalnya kita disuruh untuk menuliskan di S8 dalam notasi lingkaran. Nah, untuk itunya, untuk alfanya itu sudah terlampir, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 7, 2. Nah, di sini kita langsung saja mencari siklusnya, yaitu dari 1 ke 3, 3 ke 5,
5 ke 1, dan 1 ke 1 lagi. Nah, ini sudah merupakan satu siklus ya. Lanjut dari 2 ke 4. Dari 2 ke 4, 4 ke 6. Mohon maaf, jangan dulu di next. Nah, dari 6 ke 8, dan dari 8 ke 2 lagi. Nah, ini merupakan siklus yang kedua dan yang terakhir. 8 ke 2 dan 2 ke 2 lagi. Nah, siklus yang terakhir ini adalah 7 ke 7, dan 7 ke 7 ini merupakan siklus tunggal, karena dia memetakan dirinya sendiri. Nah, boleh di next. Nah, karena tadi merupakan cara yang manual, di sini juga ada caranya, itu dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 1, dan 1 ke 1, terus 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 2, dan 2 ke 2, yaitu terus 7 ke 7. Nah, jadi untuk alfanya itu adalah 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, dan 7. Nah, dengan catatan, di sini kan mencarinya S8 ya, yang mana S-nya itu terdiri dari 1 digit. Nah, kalau 1 digit, jadi di sininya, di hasilnya itu boleh tidak menggunakan koma. Jadi bisa dituliskan 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, dan 7, dan seterusnya. Nah, beda lagi ketika kita disuruh mencari contoh S11. Nah, di sini kan terdiri dari 2 digit. Nah, maka tetap menggunakan koma. Karena di sini terdiri dari 1 digit, itu boleh tidak menggunakan koma. Nah, terus catatan yang kedua, nah di sini kan alfanya 135, 24, 68, dan 7. Jadi di sini boleh dituliskan 135, 24, 68, dan 7-nya tidak dituliskan. Ini tidak apa-apa, karena si 7-nya ini kan merupakan siklus tunggal ya. Jadi pada S8 ini si 7-nya boleh tidak dituliskan. Jadi hasilnya itu hanya 135, 24, 68, dan 7 saja. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Tanti atas pemaparan materinya. Mungkin pemaparan materi dari Tanti sekaligus menutup presentasi pada kelompok kami pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.